DPD BANN, Barisan Anti Narkoba Nasional, Jepara, Kudus dan Pati dilantik di Jepara. Jepara, jursitnusantara.com BANN, Barisan Anti Narkoba Nasional, DPW Jawa Tengah lantik 3 Dewan Pengurus Daerah, DPD, Jepara, Kudus, dan Pati. Acara digelar di Aula Gedung Simasetda Kabupaten Jepara dilanjutkan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika P4GN dan PN. Hadir dalam acara Ketua Kadin Jepara Andam Wahyu Triyanto, Deputi Bidang Pencegahan BNN Jawa Tengah, Jati Catur Prihatini, SC. Kepala Badan Kesbangpol Jepara, Lukito Sudi Asmara, MC. Hadir pula para duta anti narkoba BANN Kabupaten Jepara, pengurus DPD BANN Kabupaten Semarang, jajaran pengurus DPW BANN Jawa Tengah, perwakilan pengurus terlantik dari Jepara, Kudus dan Pati. Ketua Kadin Jepara dalam sambutannya mengatakan, menjadi perhatian serius peredaran narkoba, narkotik dan obat-obatan terlarang luar biasa di Pati, Jepara, Kudus dan Semarang. Yang akan dipimpin oleh Bapak Ikrar Setiadi Nata, SE. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk membangun persepsi yang sama dalam mengimplementasikan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, tanamkanlah semangat pengabdian dan perjuangan pada diri kami dan kepada bangsa Indonesia. Berikanlah kepada kami kekuatan agar dapat bangkit membangun negara Indonesia dengan meneladani para pejuang bangsa yang terdahulu dalam membayangkan kemerdekaan dan meneruskan cita-cita mulia para pejuang bangsa. Ya Allah yang Maha Mengetahui, luaskan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar tetap mampu berupaya keluar dari limitan persoalan yang sulit kami capai. Agar kami bijak bersikap atas kekurangan, harapan dan perjuangan yang belum selesai. Semoga masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya dan Indonesia umumnya bergerak melawan narkoba untuk bebas narkoba. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah para pemimpin kami petunjuk yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi, berkarya, sehingga masing-masing kami dapat menunaikan peran dengan benar dan pada arah yang benar. Ya Allah yang Maha Pengampun, janganlah Engkau hukum kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup pikul kami memukulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambutan Ketua Kadin Kabupaten Jepara sekaligus anggota DPRD Komisi B Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati Bapak Haji Andam Wahyu Triyanto, SEMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili Kepala BNN Jawa Tengah atau yang mewakili Bu Jati, Pak Kepala Kesbangpol Kabupaten Jepara, Lukito beserta jajarannya yang hadir dan selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan dari BANN Barisan
Barisan Anti Narkotika Nasional Jawa Tengah dan juga kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua BNN Jawa Tengah yang pagi ini meskipun dengan anggaran yang terbatas selalu berkegiatan bersama-sama dengan kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa berkegiatan tanpa kurang suatu apa. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wah, saya lihat di sini juga ada duta anti narkotika. Ini dari SMA SMK ini. Ya. Luar biasa. Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kami mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Ketua, mohon maaf belum bisa hadir karena saya juga nanti selesai ini mohon izin untuk bergeser ke Semarang karena hari ini kesempatan terakhir untuk memutuskan UAPPAS atau anggaran 2024 karena sampai hari ini belum selesai. Hari ini terakhir, besok harus diparipurnakan jam 1 lah Pak Ketua. Kebetulan saya di Jepara, saya orang Jepara jadi ditugaskan di sini. Provinsi Jawa Tengah, kami juga ada di situ mengawal pansus tahun 2020. Kita sudah punya peraturan daerah nomor 1 tahun 2021. Atas dorongan dari masyarakat, termasuk teman-teman di BANN dan juga dari BNN, kita sudah ada Perda nomor 1 tahun 2021 fasilitasi untuk penanggulangan narkotika dan sejenisnya. Nah, Perda ini ditindaklanjuti kegiatan-kegiatan. Kita juga buka kantor rakyat di Jawa Tengah, di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini Bu Aida dan teman-teman setiap kali kegiatan karena dari BNN ya Bu Jati menyampaikan anggarannya nggak ada Pak kalau untuk ngumpul-ngumpul. Sehingga waktu itu atas izin dari Ketua DPRD almarhum Pak Bambang Kusrianto sampai pelantikannya, pengukuhannya juga di Kabupaten Semarang difasilitasi oleh Pak Ketua DPRD. Ini salah satu yang harus diperjuangkan. Alhamdulillah di Jawa Tengah tugas dari kami selaku wakil rakyat itu sudah dilaksanakan dengan baik-baiknya. Saya mohon tepuk tangannya. Di Kabupaten Jepara sedang berlangsung ini Pak Lukito ini ya menindaklanjuti itu. Semoga nanti di setiap kabupaten, terutama di kota-kota termasuk Jepara, ini yang hadir dari Kudus, Pati, Semarang, ya kan? Ini daerah-daerah yang narkotikanya, peredaran narkotikanya luar biasa, gitu. Nah, ini perlu ada kantor-kantor perwakilan BNN. Nah, kita berusaha dengan sudah ada sebagai lambaran, sebagai dasar untuk bergerak. Semoga nanti akan lebih banyak. Yang kedua, di Kabupaten Jepara, kami dari Kamar Dagang dan Industri kebetulan kami sedang dalam posisi demosioner untuk kepengurusan yang baru. Tapi Kadin Kabupaten Jepara bersama dengan teman-teman dari BANN di Kabupaten Jepara dan juga di Jawa Tengah, kita mendorong dan kita berpartisipasi di dalam setiap pergerakan. Karena apa? Kadin ini sebagai rumah besarnya pelaku usaha. Di Jepara, iklim usaha ini yang selalu kita bangun. Jepara ini tujuan investasi, banyak investor masuk dari luar, PMA maupun PMDN. Kemudian iklim di Jepara, Kudus, Pati, ini adalah daerah-daerah yang berkembang industrinya. Dan
ada 3 hal menurut kami selama kami di HIPMI dan juga di Kadin, seorang atau pelaku usaha akan menjadi berhasil kalau ada 3 hal. Yang satu, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Pengetahuannya ya soft skill, hard skill, life skill, dan seterusnya. Nah, ini adik-adik yang di SMA SMK harus betul-betul belajar ini ilmu kewirausahaan. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan di mana mengolah ilmunya, keterampilan untuk bisa memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkan, dan keterampilan di dalam komunikasi dan bersosialisasi sehingga menghasilkan inovasi-inovasi bisnis. Yang ketiga ini yang penting. Kalau 2 itu sudah ada, yang ketiga adalah attitude. Nah, salah satu faktor utama yang menjadikan attitude ini menjadi hambatan di dalam keberhasilan adalah ketika sudah menyentuh hal-hal salah satunya narkotika dan obat terlarang. Ini keberhasilan. Bahkan bisnis itu juga dimasuki hal-hal yang demikian. Di Jepara ini ada tetangga dulu 1 RT dengan saya. Setiap hari ketemu konsultasi mengenai bisnis mebel. Beliau dari Jawa Timur. Ya, setiap maghrib dan subuh selalu ketemu saya di musola. Ya kan? Tamunya juga habaib, ya, pakai kodum. Nah, 1 tahun kemudian ternyata bisnis di pabriknya yang di belakang, yang di depan untuk furniture, yang belakang untuk produksi narkoba di Mulyoharjo. Ya kan? Ada pengiriman barang-barang import mesin, ternyata ini juga sarana untuk pengiriman bahan-bahan narkotika dan seterusnya. Jadi bisnis juga dimanfaatkan. Demikian juga dari Jepara ke Australia, ya kan? Kita juga pernah seperti itu. Jadi peredaran-peredaran itu. Makanya kami juga di teman-teman di pelaku usaha kita menyampaikan bahwa attitude di dalam bisnis itu penting. Sehingga kami juga menyokong dari teman-teman untuk paling tidak generasi-generasi muda harus dibekali dengan hal-hal sehingga di dalam kehidupannya, ya kan, apa pegawai negeri itu juga bisnis. Ini bisnis sosial kemasyarakatan, ya Pak Lugito. Ya, kalau jadi ASN tidak paham bahwa beliau-beliau ini berbisnis dengan masyarakat, ya kan, untuk mengatur tata pemerintahan dan seterusnya, onone bisnis tok, attitude-nya tidak ada, ya kan. Nah, yang terjadi kemudian drama di dalam tata kehidupan dan pemerintahan. Itu yang bisa kami sampaikan. Selamat bersosialisasi atas peraturan dari pemerintah. Semoga panjenengan semua menjadi insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jenengan adalah pelaku-pelaku yang menyadarkan masyarakat, ya kan? Ganjarannya insya Allah surga. Tapi jangan cepat-cepat pengen masuk surga. Wah, bahaya. Cilik-cilik anaknya Pak. Itu dari kami. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau dari kami selaku pembina di BANN, dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, dari wakil teman-teman pelaku usaha di Kabupaten Jepara belum banyak yang bisa diberikan untuk menyokong, mendorong dari kegiatan panjenengan semua. Tetap semangat untuk panjenengan semua sebagai garda terdepan dari pencegahan dan penyadaran masyarakat pada bahaya peredaran narkotika. Matur suwun Pak Lugito atas fasilitasinya, luar biasa. Bu Jati dari BNN, meskipun banyak hambatan terus harus bersemangat, ya kan. Ke depan kita tidak tahu, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur suwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara dilanjutkan pembukaan acara.
Yang terhormat Bapak Lukito Suri Asmara, SH MSI, disilakan. Ini saya mau membacakan sambutan dari Kepala Kementerian Provinsi Bapak Hairudin Esa. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Ini yang terhormati Ibu Jati selaku wakil dari Kepala BNP Jawa Tengah. Informasi dari Ibu Ede. Ya, betul. Saya baru tahu ya. Pak Agus. Ternyata rasanya udah lama tidak ketemu dulu. Dia nggak kasih tahu ya. Terus Pak Aris juga yang pindah dulu. Yang kami hormati para narasumber yaitu Ibu Siti Kafidatun, SPD dari BAN Jawa Tengah ya. Yang kami hormati Bapak Ahmad Khalid, Eskep, Nes Mkep, jurusan UNB ya. Kemudian yang saya hormati para peserta dari Jepara, Kudus dan Semarang. Jadi Pati Semarang. teman-teman dari Jepara juga yang kami hormati, para tamu undangan dan penyelenggara dan peserta yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara pembukaan kegiatan sosialisasi Perda P4GN dan PN. Untuk itu saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya karena bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, pemerintah provinsi sangat prihatin terhadap peredaran narkoba yang saat ini sudah merambah hingga ke desa-desa. Kita penting memonitor peredaran narkoba ini sudah melibatkan kalangan laki-laki, bahkan perempuan dan anak-anak. Ini perhatian penuh juga baik sebagai kurir maupun penyalahguna. Untuk itu mari kita sama-sama untuk selamatkan masyarakat kita dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang saat ini sudah sampai ke desa-desa. Oleh karena itu, untuk menjaga generasi muda dan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba adalah kewajiban pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kasus narkoba hal ini dipicu oleh faktor stres akibat perubahan situasi sosial dan ekonomi. Salah satu modus baru cara penerbangan mereka ke dalam angkutan logistik sembako karena jalur distribusi logistik tidak dibatasi oleh pemerintah. Sembako demi memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pandemi. Adanya peningkatan suplai narkotika akibat peningkatan permintaan atau demand ya, di masa ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Tidak hanya BNN, Polri dan pemerintah daerah saja, tapi seluruh aspek masyarakat juga harus ikut berperan dalam upaya mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan instansi pemerintah dan swasta harus bergerak melawan peredaran gelap narkotika demi menyelamatkan generasi muda Indonesia. Dan ancaman narkotika kita harus ubarkan terus. War on drug, perangi obat terlarang ya. Hadirin yang kami hormati, peraturan daerah Provinsi
Jawa Tengah nomor 1 tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika atau P4GN dan PN. Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2021 ini sebagai bukti keseriusan dan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah dan berperang melawan narkotika, sehingga diharapkan Jawa Tengah bebas narkotika. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana harian tim terpadu P4GN dan PN berkewajiban melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap narkotika yang salah satunya adalah sosialisasi Perda P4GN dan PN sesuai pasal 6 ayat 6 Perda Jateng nomor 1 tahun 2021. Kita harus gencar memberikan sosialisasi, edukasi, penyuluhan guna mencegah pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Marilah kita tingkatkan kebersamaan dalam perjuangan menyelamatkan dan melindungi bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan narkoba dan mewujudkan Jawa Tengah bebas narkoba. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Perda P4GN dan PN secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Bapak Hairudin SH MH, tertanda tangan cap. Terima kasih. Telah selesai bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara selanjutnya pelantikan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya coba membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Anti Narkoba Nasional. Surat keputusan nomor 16/BAAN/SK/11/2023 tentang mandat pembentukan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Barisan Anti Narkoba Nasional Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Anti Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan menetapkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Barisan Anti Narkoba Nasional atau BANN Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, masa bakti tahun 2023-2028. Ketua Kabupaten Jepara Bapak Sartono SH. Kabupaten Kudus Bapak Bima Agus M. SH MH. Kabupaten Pati Bapak Mulyanto. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 November 2023, Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Anti Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah. Ketua Siti Akhidatun SPD, Sekretaris Sri Handoko SE MN. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan keterbatasan sesuatu hal, maka panjenengan 3 kabupaten kami gabungkan jadi satu. Semoga pelantikan ini sangat menunjang dan membantu kegiatan panjenengan. Untuk awal Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
agar mengawali untuk pelantikan ini ke depan akan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah. Saya akan bertanya kepada panjenengan semua, Bapak dan Ibu sekalian, 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama, nanti dijawab bersedia 2 kali. Apakah saudara-saudari bersedia dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Kabupaten Jepara Kudus Pati periode tahun 2023-2028? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara-saudari bersedia mentaati ADART PANN Kabupaten Jepara Kudus Pati? Terima kasih. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan surat keputusan DPW PANN Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 16/DPW/PANN /SK/Romawi 11/2023 tertanggal 23 November tahun 2023 tentang mandat pembentukan pengurus DPD PANN Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati. Pada hari ini, tanggal 23 November tahun 2023, atas nama Ketua DPW PANN Provinsi Jawa Tengah, dengan ini secara resmi melantik pengurus DPD PANN Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati periode 2023 dan 2028. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab dan dibebankan untuk kemajuan organisasi. Semoga apa yang saudara rencanakan dan laksanakan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam sosialisasi tentang P4GN di area Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Amin. Ditetapkan di Semarang 23 November 2023, DPW PANN Provinsi Jawa Tengah, Ketua Siti Agdatun. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Semoga nanti SK akan saya serahkan. Penyerahan SK.